Selamat datang kembali di sesi bedah sumber informasi kita. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok kayaknya tantangan di depan ini gede banget ya? Atau mungkin lihat peluang emas gitu tapi bingung, ini mulainya dari mana coba? Yah, sering banget tuh kayak gitu. Nah, Atau mungkin Anda punya ide brilian nih, tapi rasanya kok, mustahil gitu ya dieksekusi di dunia nyata yang serba rumit ini. itu dia. Nah, hari ini kita mau coba bongkar satu pendekatan inovasi yang menurut saya kuat banget, tapi mungkin belum terlalu sering kita dengar. Inovasi ekosistem. Kita bakal gali konsep ini dari buku Do Bigger Things, karya Dan Mickler sama Jennifer Wild. Ini sumber yang cara pandangnya beda deh. Tepat sekali. Jadi intinya tuh pendekatan ini ngajak kita ngelihat dunia di sekitar kita itu kayak kumpulan balok Lego. Ada orang, ada organisasi, ada teknologi, macam-macam sumber daya lah. Oke, Lego ya. Iya. Nah, inovasi ekosistem ini seni nyusun ulang Lego-Lego yang udah ada ini jadi sistem baru. Buat apa? Ya buat bikin solusi atau nilai yang dahsyat gitu. Jadi nggak melulu soal bikin penemuan baru dari nol. Wah, kedengarannya kayak mengubah cara kita mikir soal inovasi itu sendiri ya. Bisa dibilang gitu. Oke deh, jadi misi kita hari ini kita mau kasih Anda pemahaman praktis soal pendekatan ini. Biar Anda bisa coba terapin dan ya kayak judul bukunya, lakukan hal-hal yang lebih besar. Yuk, kita langsung masuk aja. Yuk. Oke, mari kita bedah lebih dalam nih. Apa sih bedanya inovasi ekosistem ini sama inovasi yang ya biasa kita dengar gitu? Kan kebanyakan orang mikirnya inovasi itu kayak satu penemu jenius di lab gitu kan? Atau startup bikin aplikasi keren. Betul-betul. Dan ya, inovasi model begitu tetap penting kok buat masalah-masalah tertentu. Tapi inovasi ekosistem ini mainnya di level yang beda. Fokusnya itu bukan cuma satu produk atau penemuan gitu. Terus apa dong? Tapi lebih ke membangun keseluruhan sistem yang jalan dan ngasih nilai di dunia nyata. Bayangin deh, toko roti yang sukses. Suksesnya kan bukan cuma rotinya enak ya kan? Iya juga sih. Tapi karena ada ekosistem yang dukung, ada pemasok tepung, telur yang bagus, ada koki jago, kasir ramah, pelanggan setia, bahkan mungkin sewa gedungnya pas, izinnya lancar. Nah, semua ini nyambung dan saling ngasih nilai. Inovasi ekosistem mikirnya gitu, tapi skalanya bisa lebih gede dan kompleks. Oke. Jadi kita nggak harus bikin Lego baru ya. Lebih fokus ke gimana nyusun Lego yang udah ada, orang, teknologi, organisasi, sumber daya, jadi susunan baru yang lebih efektif buat capai tujuan gede. Gitu ya? Persis. Kuncinya itu ngelihat potensi hubungan dan kombinasi baru dari apa yang udah ada aja di sekitar kita. Oke, konsep dasarnya cukup kebayang. Tapi, gimana dampaknya di dunia nyata? Benaran bisa bikin terobosan gede gitu? Coba kita lihat contoh-contoh di materi Anda ini. Yang pertama, kayaknya lumayan terkenal nih. Aravind Eye Care di India. Mereka kan hadapin masalah kebutaan massal gara-gara katarak tuh. Nah, ini contoh keren banget. Yang luar biasa dari Aravind itu bukan cuma ngumpulin duit banyak atau rekrut dokter mata lebih banyak. Itu mungkin solusi biasa ya. Tapi mereka itu ngerancang ulang seluruh ekosistem perawatan mata katarak. Dirancang ulang gimana tuh? Jadi, mereka ngelatih perawat buat ngerjain banyak tugas sebelum dan sesudah operasi yang biasanya dikerjain dokter. Biar apa? Biar dokternya fokus ke tindakan bedahnya aja. Hasilnya, gila, satu dokter bisa 6-8 operasi per jam. Jauh banget dari standar biasa. Wow. Mereka bahkan sampai bangun pabrik sendiri buat bikin lensa pengganti yang murah tapi kualitasnya bagus. Jadi pasokan aman, harga terjangkau. Ini bener-bener ngerakit ulang peran, proses sampai rantai pasoknya. Wah, itu bener-bener mikir sistemik ya. Nggak cuma benerin satu bagian, tapi ngerombak seluruh alur kerja sama komponen pendukungnya. Efisiensinya jadi kayak pabrik gitu ya. Nah, itu Anda nangkep poin pentingnya. Inspirasi mereka emang dari efisiensi skala gede kayak McDonald's sama Coca-Cola. Tapi tujuannya mulia banget kan? Sosial. Mereka kayak nerobos aturan gimana layanan kesehatan biasanya jalan. Jutaan orang selamat dari buta, biayanya rendah banget, tapi kualitasnya setara standar negara maju loh. Ini kekuatan ngerancang ulang ekosistem. Contoh yang kuat banget sih itu. Terus ada lagi nih, Dollar Shave Club. Mereka nantang dominasi Gillette yang udah seabad lebih gitu kan, di pasar pisau cukur. Gimana ceritanya startup kecil bisa gitu ya?
Pasti bukan cuma bikin pisau cukur lebih murah dikit atau lebih tajam dikit kan? Tepat. Mereka pinter nggak ngelawan Gillette di medan perang utamanya Gillette, yaitu rak supermarket sama toko obat. Ya, bakal kalah lah. Justru Dollar Shave Club ini bangun ekosistem yang baru sama sekali buat nyampe ke pelanggan. Ekosistem baru gimana tuh? Mereka pakai model langganan bulanan via online. Wah, ini baru banget di industri cukur waktu itu. Harganya murah banget, mulai $1, kirim langsung ke rumah. Dan yang penting juga, marketingnya viral pakai video YouTube yang lucu, nyindir harga produk mapan yang mahal. Mereka ubah total cara orang beli pisau cukur. Terus pesaing lain kayak Harris juga ngikutin model serupa, malah lebih jauh lagi pakai yang namanya V-commerce. V-commerce. Apaan tuh? V-commerce itu intinya mereka ngontrol hampir semua rantai nilainya secara vertikal. Dari desain produk, bikinnya sendiri, Harris sampai beli pabrik di Jerman loh, jual langsung ke konsumen online sampai layanan pelanggannya. Oh, jadi dari hulu ke hilir dikuasain sendiri ya? Betul, jadi mereka bisa kontrol penuh kualitas, biaya, sama pengalaman pelanggan. Ini susah ditiru pemain lama yang masih ngandelin toko-toko biasa. Baik Dollar Shave Club maupun Harris nunjukin gimana caranya melanggar aturan industri dengan bikin ekosistem alternatif. Jadi, menangnya bukan karena produknya jauh lebih bagus, tapi karena ekosistemnya lebih unggul, ngasih nilai beda ke pelanggan, nyaman, murah, pengalaman beda. Menarik. Contoh ketiga nih, Solar Sister di Afrika Sub-Sahara. Ini soal energi bersih ke daerah terpencil kan ya? Teknologi panel surya udah ada, tapi gimana nyampeinnya ke yang butuh? Nah, Solar Sister ini ngelihatnya bukan cuma masalah distribusi teknologi, tapi peluang ganda, ngatasin kemiskinan energi, sekaligus berdayain perempuan secara ekonomi. Keren kan? Wah, gimana caranya tuh? Mereka nggak cuma nyari distributor biasa. Mereka bangun ekosistem wirausaha perempuan lokal, jadi ibu-ibu ini, Solar Sister namanya, jadi agen penjual produk energi bersih kayak lampu surya, charger HP tenaga surya di komunitas mereka sendiri. Tapi ini bukan cuma dikasih barang buat dijual loh. Terus diapain? Mereka juga dapat pelatihan bisnis, dukungan jaringan sesama wirausaha, akses ke barang dagangan, jadi benar-benar dibangun dari nol. Oh, jadi mereka manfaatin motivasi yang udah ada, ibu-ibu ini kan pengen dapat penghasilan ya, terus dihubungin sama kebutuhan energi di komunitasnya. Gitu. Tepat sekali. Ini contoh bagus gimana ekosistem bisa jalan karena ada motivasi yang udah terpasang atau built-in motivations dari partisipannya. Solar Sister nyediain platform sama dukungan, tapi ya para wirausaha perempuan ini yang gerakin penjualan karena mereka dapat untung langsung. Dan lebih jauh lagi, ini bikin sinergi loh. Sinergi gimana? Satu lampu surya itu nggak cuma ngasih cahaya. Anak jadi bisa belajar malam, klinik desa bisa operasi lebih baik, usaha kecil buka lebih lama. Semuanya nyumbang ke ekonomi lokal. Ini efek berantai gitu dari satu intervensi yang dirancang secara ekosistem. Oke, setelah lihat contoh-contoh ini, jelas banget ya, kekuatannya gede. Tapi apa sebenarnya sih sumber kekuatan unik dari pendekatan ekosistem ini? Kenapa nyusun ulang Lego yang udah ada bisa seampuh itu? Di buku ini ada 5 sumber kekuatan katanya. Yang pertama, banyaknya Lego atau blok bangunan yang tersedia. Artinya gini, potensi kombinasi solusi itu jadi hampir nggak terbatas. Karena kita bisa narik dari banyak banget elemen yang udah ada di dunia. Teknologi, platform digital, keahlian orang, data, aset fisik, jaringan sosial, wah macem-macem deh. Contoh klasik ya, Airbnb itu. Iya. Mereka kan nggak perlu bangun hotel satupun. Mereka manfaatin Lego yang udah ada, tapi beku atau belum optimal. Kamar kosong atau rumah yang lagi nggak ditinggalin pemiliknya. Itu namanya aset beku. Nah, Airbnb bikin platform teknologi sama sistem kepercayaan, rating, verifikasi, buat mencairkan aset beku ini, dihubungin sama orang yang butuh nginep, mereka nyusun ulang elemen yang ada jadi pasar baru yang gede banget. Oh, ngaktifin aset yang udah ada tapi belum kepake ya? Efisien banget cara mikirnya. Sumber kekuatan kedua, yang tadi udah disinggung dikit. Motivasi yang udah terpasang, built-in motivations. Kenapa ini penting banget? Karena ini yang bikin ekosistem bisa jalan dan tumbuh secara organik. Nggak perlu didorong-dorong terus dari pusat. Dalam ekosistem yang bagus rancangannya, tiap partisipan, entah itu pemilik rumah di Airbnb, tamu, atau bahkan jasa kebersihan pendukung, itu gabung dan nyumbang karena mereka lihat ada untungnya atau nilai buat diri mereka sendiri.
Iya ya. Motivasinya mungkin beda-beda ya, ada yang cari duit sewa, ada yang cari penginapan murah, ada yang cari kerjaan baru, tapi sistemnya dirancang biar kepentingan mereka nyambung dan saling untung. Ini kayak bahan bakar terbarukan gitu, selama nilainya ada, ya orang bakal terus terlibat. Masuk akal sih. Nggak perlu bayar semua orang buat ikut kalau sistemnya sendiri udah ngasih insentif ya. Ketiga, kemampuan untuk melanggar aturan. Rule breaking. Ini kok kedengerannya agak provokatif ya? Hehe, maksudnya gini, dengan mendesain ekosistem baru, Anda seringkali bisa bergerak di luar batasan, asumsi, atau bahkan regulasi yang ngikat pemain lama. Airbnb kan nggak pusing mikirin biaya bangun properti gede atau standar hotel yang kaku. Dollar Shave Club bisa hindarin perang harga di supermarket. Ah, oke. Dengan bikin aturan main baru, mereka bisa nawarin nilai yang beda, pemain lama jadi susah ngejar karena mereka udah terikat sama model bisnis dan struktur biaya lama mereka. Ini ngasih keuntungan asimetris gitu. Wah, bikin arena main baru di mana kita yang nentuin aturannya ya. Cerdik juga. Keempat, sinergi ajaib. Magical synergies. Apa nih yang ajaib? Dibilang ajaib karena hasilnya seringkali lebih gede dari sekedar jumlah bagian-bagiannya dijumlahin. Ada efek pengganda gitu yang muncul dari interaksi antar elemen. Contohnya nih, di daerah yang banyak Airbnb-nya, seringkali restoran, kafe, toko oleh-oleh lokal ikut rame kan? Iya sih, benar juga. Nah, restoran itu kan nggak bayar Airbnb dan Airbnb nggak ngurusin restoran itu secara langsung. Tapi dua-duanya saling untung. Ekosistem itu nyiptain nilai tambah buat partisipan lain secara nggak langsung. Sinergi ini bisa makin kuat kalau kita tambahin Lego baru ke ekosistem. Misalnya Airbnb nambahin experiences wisata lokal. Oh, jadi kayak reaksi berantai yang positif gitu ya, kayak efek domino. Bisa dibilang gitu. Terakhir nih, kelima, fleksibilitas adaptif. Adaptive flexibility. Gimana ini jadi sumber kekuatan? Ya, karena dunia kan berubah terus ya. Ekosistem yang bagus itu nggak kaku. Dia bisa nyesuaiin diri sama perubahan kondisi pasar, teknologi baru, aturan beda, atau bahkan tujuan yang beda. Airbnb aja harus adaptasi sama ribuan aturan kota yang beda-beda di seluruh dunia. Benar juga. Fleksibilitas ini juga yang bikin mereka bisa pakai platformnya buat tujuan sosial darurat lewat airbnb.org, nyediain tempat buat pengungsi atau korban bencana. Kemampuan adaptasi ini penting banget buat jangka panjang, beda sama sistem gede yang kaku dan susah berubah. 5 sumber kekuatan ini jadi jelas ya kenapa pendekatan ekosistem bisa transformatif banget. Nah, terus siapa sih orang atau peran yang biasanya mulai dan ngatur semua ini? Buku ini nyebut istilah sang koreografer inovasi, innovation choreographer. Iya, ini peran kunci yang sering nggak kelihatan tapi vital banget. Kayak koreografer tari aja gitu, yang nyatuin gerakan penari, musik, panggung. Nah, koreografer inovasi ini ngatur tarian berbagai elemen orang, organisasi, teknologi, sumber daya, biar bisa kerja bareng secara harmonis di ekosistem baru. Mereka lihat gambaran besarnya, nemuin Lego yang pas, terus mikirin cara nyambunginnya. Ada contoh nyata nggak peran ini? Biar lebih kebayang. Ada di materi Anda disebutin kisah Dr. Victor Trevino di perbatasan AS Meksiko pas puncak pandemi COVID-19. Waktu itu kan ada vaksin sisa banyak di AS yang mau kedaluarsa. Tapi di Meksiko kurang parah banget. Nah, ngirim vaksinnya susah karena birokrasi antar negara. Terus gimana? Dr. Trevino sama timnya ini nggak nyiptain vaksin baru atau ngubah aturan imigrasi. Mereka jadi koreografer. Mereka atur bus buat bawa warga Meksiko yang butuh vaksin ke tengah jembatan internasional. Terus mereka koordinasiin tim medis AS buat datang ke bus itu dan nyuntik di zona netral itu. Coba bayangin. Wah, Mereka cuma nyambungin Lego yang ada. Vaksin sisa, izin terbatas, bus, tenaga medis, sama penerima vaksin. Mereka ngerangkai solusi di tengah keterbatasan. Itu kerjaan koreografer. wah itu contoh praktis banget ya. Gimana koreografer kerja pakai apa yang ada buat ngatasin hambatan. Keren. Jadi, apa aja sih keahlian inti yang dibutuhin sama koreografer inovasi ini? Apa semua orang bisa? Nah, buku ini nyebut 5 keahlian kunci. Pertama, berpikir gambaran besar. Jadi bisa lihat potensi sistem utuh, nggak cuma bagian per bagian. Kedua, membangun jembatan lintas batas. Maksudnya pinter nyambungin orang atau ide atau organisasi yang biasanya kepisah di kotaknya masing-masing. Oke, terus? Ketiga, berani melanggar aturan. Yaitu tadi, mau nantang cara lama dan cari cara baru yang mungkin nggak biasa. Keempat, pemecahan masalah adaptif, jadi bisa terus maju dan nyesuaiin rencana walau situasinya nggak pasti. Kelima, bercerita dengan kuat.
Ini penting buat komunikasiin visi, biar orang lain terinspirasi dan mau gabung. Jadi kayaknya perlu orang yang wawasannya luas ya? Betul, biasanya mereka itu generalis, bisa lihat hubungan antar bidang, bukan spesialis yang dalam banget di satu hal. Ada juga si tipe visioner yang fokusnya di desain awal, sama tipe pahlawan aksi yang jago implementasi dan ngatasin rintangan di lapangan. Peran ini harus orang yang jabatannya tinggi gitu. Enggak, harus sih. Koreografer bisa muncul dari level mana aja, yang penting punya visi, bisa bangun hubungan, sama berani bertindak. Tapi ya jelas, dukungan dari pimpinan itu bantu banget. Apalagi buat nembus birokrasi atau cari sumber daya awal. Baik-baik. Kita udah bahas nih apa itu inovasi ekosistem, kenapa penting, lihat contohnya, sumber kekuatannya, sama peran kunci si koreografer. Nah sekarang, bagian yang paling ditunggu nih, gimana kita bisa ngelakuinya secara praktis. Buku Do Bigger Things ini ngasih proses 5 langkah katanya. Betul. Langkah pertama itu tetapkan tujuan yang ambisius. Ini bukan target biasa loh ya. Tujuannya harus gede dan inspiratif biar bisa nyatuin banyak pihak. Contoh klasiknya itu Presiden Kennedy tahun 61 bilang mau mendaratkan manusia di bulan dan balikin lagi dengan selamat sebelum akhir dekade. Tujuan kayak gitu ngasih arah jelas dan motivasi bareng. Selain tujuan utama, penting juga nentuin guardrails. Guardrails? Apa tuh? Pagar pembatas gitu? Iya, semacam pagar pembatas atau prinsip-prinsip yang nggak bisa ditawar. Ini yang bakal jadi panduan semua tindakan pas bangun ekosistem. Misalnya, ekosistem kesehatan mungkin punya guardrail nggak akan pernah ngorbanin keselamatan pasien. Atau selalu mastiin akses yang adil. Ini bantu jaga biar usahanya tetap benar secara etis dan strategis. Cerita yang kuat di balik tujuan dan guardrails ini juga penting buat bangun dukungan. Oke, tujuan ambisius plus pagar pembatas yang jelas. Langkah kedua, pahami tantangan dan peluang saat ini. Kenapa ini penting sebelum ngerancang solusi? Kok nggak langsung aja? Wah, penting banget ini. Biar nggak salah langkah. Kita perlu tahu medan perangnya dulu sebelum bikin rencana serangan kan? Langkah ini intinya kita petahin dulu secara cermat ekosistem yang ada sekarang. Siapa aja pemainnya, gimana alur kerjanya, hambatannya apa, di mana ada yang nggak efisien, atau ada peluang tersembunyi. Contoh, tim di Sudan Selatan tadi yang mau atasin gizi buruk anak, Iya, gimana tuh? sebelum mutusin beli tablet buat relawan, mereka petain dulu prosesnya. Ternyata titik lemahnya bukan di pendataan, tapi di keterlibatan ibunya. Nah, pemetaan ini bikin mereka nemu solusi yang beda dan lebih efektif. Berdayain ibu pakai alat pantau gizi sederhana. Jadi jangan buru-buru lompat ke solusi favorit Anda. Pahami dulu sistemnya. Baru deh langkah ketiga, rancang masa depan. Nah, setelah paham kondisi sekarang, baru kita rancang mau kayak gimana ekosistem baru yang ideal. Ingat Thomas Edison tadi, dia nggak cuma mikirin bola lampu, tapi seluruh sistem listriknya. Rancangan ekosistem masa depan ini perlu diuji nih. Apakah udah lengkap, semua komponen kuncinya ada, terus apakah bernilai buat semua partisipan penting? Ingat prinsip everyone gets a pony, semua pihak ngerasa dapat untung. Everyone gets a pony. Lucu juga istilahnya. Gimana mastiin semua dapat pony tanpa bikin desainnya jadi ribet atau mahal banget? Nah, ini tantangan desainnya. Kuncinya ya pahami motivasi inti. Ingat sumber kekuatan kedua tadi, dari tiap kelompok partisipan kunci. Terus, rancang aliran nilai yang bisa memenuhi motivasi itu secara efisien. Nggak semua poni harus duit loh ya. Bisa aja akses, kemudahan, reputasi, belajar, atau kepuasan bantu orang lain. Fleksibilitas desain juga penting di sini. Oke, masuk akal. Nah, setelah punya rancangan masa depan, langkah keempat, rencanakan implementasi dengan irisan tipis. Plan to implement with thin slices. Apalagi nih irisan tipis? Kayak makanan aja? Hehe, ya, thin slice atau irisan tipis itu kayak versi kerja yang paling simple, tapi udah lengkap dari ekosistem yang mau kita bangun. Tujuannya bukan langsung bangun semua yang gede itu, tapi mulai dengan versi mini yang udah bisa jalan dan ngasih nilai walau skalanya kecil. Oh, jadi kayak pilot project gitu. Mirip, tapi lebih ke sistemnya. Setiap irisan tipis ini dirancang buat nguji asumsi kunci kita. Bangun batu bata pondasi buat ekosistem yang lebih gede, dan yang penting, ngasih kemenangan awal atau early wins, biar semangat terus dan bisa belajar. Contohnya Irina di buku itu. Dia mulai layanan les internasionalnya dengan nyoba di satu bahasa aja, Vietnam, sama beberapa siswa dan tutor dulu.
Itu irisan tipis pertamanya. Ah, oke. Jadi kayak bikin prototipe, tapi bukan cuma produknya, melainkan prototipe dari keseluruhan sistem interaksinya ya. Tepat, pendekatan ini ngurangin resiko dan bikin kita bisa belajar cepat. Daripada taruhan gede di satu rencana raksasa, mending bikin serangkaian eksperimen kecil lewat irisan-irisan tipis ini. Sip. Lalu langkah kelima dan terakhir? Bangun masa depan secara iteratif. Build the future iteratively. Ini nyambung banget sama irisan tipis tadi dong ya? Nyambung banget. Ini intinya ngejalanin siklus bertindak, belajar, adaptasi, act, learn, adapt, terus-menerus. Laksanain irisan tipis Anda, bertindak, amati baik-baik apa yang terjadi, kumpulin data dan masukan, belajar, terus pakai pembelajaran itu buat ngesuaiin rencana, mungkin desain ekosistemnya, atau bahkan tujuan awalnya kalau perlu. Adaptasi. Jadi muter terus gitu ya siklusnya? Iya, siklus ini diulang buat irisan tipis berikutnya. Bangun ekosistemnya pelan-pelan, tapi adaptatif. Manajemen risiko di sini bukan di rencana awal yang super detail dan kaku, tapi di kemampuan kita buat belajar dan adaptasi cepat. Makanya, penting dari awal udah mikirin elemen fleksibilitas di desainnya. Jangan lupa juga ukur kemajuan terus dan ceritain progresnya. Jadi gitu ya kerangka kerja inovasi ekosistem dari Do Bigger Things ini. Cara pandang dan langkah-langkah buat ngatasin masalah rumit atau raih peluang gede dengan nyusun ulang elemen yang udah ada di sekitar kita. Betul, pesan utamanya itu pergeseran fokus. Dari yang tadinya terobsesi bikin barang baru yang sendirian, jadi lebih pinter ngeliat dan ngerangkai hubungan antar barang. Ya orang, teknologi, organisasi, aset yang udah ada buat nyiptain nilai sistemik. Anda nggak harus bikin semua Lego dari nol kok. Seringkali Lego yang dibutuhin udah ada di luar sana, tinggal nunggu dirangkai dengan cara baru aja. Buku ini juga nekenin loh, kita nggak perlu jadi sosok unicorn teknologi kayak Bill Gates atau Steve Jobs buat bisa melakukan hal-hal besar. Contoh kayak Sarah Blakely yang mulai Spanx modal sendiri, terus ngerangkai ekosistem produksi, distribusi, marketingnya. Atau Hinho Beka yang bangun Instabit dari Lebanon dengan galang dukungan global. Itu nunjukin kalau orang biasa pun asal punya visi dan bisa ngerangkai ekosistem, bisa bikin dampak luar biasa. Dan emang dunia sekarang tuh butuh banget lebih banyak orang yang mikir dan bertindak kayak gini. Tantangan global kita, dari perubahan iklim, kesenjangan sosial, sampai transformasi industri, itu makin sistematik dan nyambung satu sama lain. Solusi sepotong-sepotong seringkali nggak cukup. Tapi di sisi lain, kapasitas kita buat nyambung, kolaborasi, akses sumber daya global juga belum pernah segede ini. Ini era yang pas banget buat inovasi ekosistem. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungin setelah dengerin obrolan kita kali ini. Coba deh Anda pikirin, ada nggak sih satu tantangan besar atau peluang penting di lingkungan Anda, entah di kerjaan, komunitas, atau industri Anda, yang selama ini rasanya kok susah banget dipecahin atau diraih? Pertanyaan bagus tuh. Mungkinkah kuncinya itu bukan nunggu penemuan ajaib atau dana gede turun dari langit, tapi justru ada di kemampuan Anda buat secara cerdas merangkai ulang balok-balok Lego sumber daya, orang, teknologi, proses yang sebenarnya udah ada di depan mata Anda sekarang. Sesuatu buat dipikirin ya. Semoga obrolan kita kali ini ngasih Anda inspirasi dan beberapa alat berpikir praktis buat mulai melakukan hal-hal yang lebih besar. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.